Halo teman-teman seller, selamat datang di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, video kali ini saya mau menggoyahkan iman teman-teman nih yang belum buka toko di Shopee. Supaya apa? Supaya buka toko di Shopee. Nah, buat teman-teman supaya lebih yakin, ini saya tunjukkan nih pendapatan saya dalam 1 bulan berjualan di Shopee. Nah, ini dia. Saya dapat 600 sekitar 635.000 ada K-nya ya. Jadi ya buat yang tahu aja itu ya, fungsi huruf K di belakang buat apa. Lumayan lah ya hasil jualan saya dalam 1 bulan ini untuk beli cilok lah ya, 1 kabupaten ya. Nah, pada konten kali ini saya mau sharing nih perjalanan saya dari awal sampai saat ini, bagaimana saya berjualan di Shopee. Oke teman-teman, supaya teman-teman lebih yakin lagi untuk buka toko di Shopee, simak videonya sampai habis. Dulu saya itu tidak langsung jualan, jadi awalnya saya dan istri itu adalah seorang karyawan. Lebih tepatnya kami berdua adalah seorang programmer di sebuah perusahaan IT. Kemudian saya juga double kerjaan tuh. Saya selain jadi programmer, saya juga sebagai dosen nih di salah satu kampus di Yogyakarta. Kemudian di tahun 2017, setelah saya menikah dengan istri saya, tiba-tiba istri saya hamil. Tentunya untuk kasus ini tidak usah diceritakan ya bagaimana kronologi terjadi kehamilannya gitu kan. Singkat cerita aja, dia hamil, kemudian karena saya itu yatim piatu yang sudah tua ya, jadi saya orang tua itu emang udah nggak ada. Ibu dari saya kecil, kalau ayah saya itu dari pas saya mau wisuda S2 gitu kan. Kemudian kita memutuskan nih, karena anak nggak ada yang ngomong, istri resign, kemudian kita mulai membangun jualan online ini. Jadi saya hanya membantu pas pertama kali, dulu itu istri yang lebih mengurusi, karena saya dulu double pekerjaan, jadi programmer, jadi dosen, kemudian malamnya jadi tukang packing. Nah, itu awalnya. Dan teman-teman mungkin ada yang berpikiran, aku mau usaha, aku mau buka toko tapi nggak ada modal gitu kan. Modalku kecil ya kan. Nah, kecil itu relatif ya, berapapun. Nah, saya mau sharing teman-teman nih. Saya dan istri itu berasal dari keluarga yang miskin lah ya. Miskin, kalau sederhana itu kecukupan, kalau miskin itu berarti kurang. Memang kita dari keluarga kecil. Loh, kok Mas Burhan bisa sampai S2? Iya, karena saya dulu kuliah sambil kerja mati-matian. Gimana caranya biar bisa lulus. Dan teman-teman, saya kasih bocoran, dulu itu saya buka usaha saya itu hanya dengan modal 2 juta rupiah kan. Wah, gimmick ya, nggak gimmick ya, ini emang apa adanya, mau disumpah demi apapun ya itu adanya. Jadi saya sama istri waktu itu hanya modal 2 juta rupiah untuk membangun usaha jualan online marketplace di Shopee ini. Dan dulu kita belum produksi sendiri, kita hanya jualan siput. Siput itu daleman kerudung yang, dan hanya 1 produk itu aja, kita belum ada produk yang lain karena memang modalnya terbatas. Dan 2 juta itu adalah modal kulaan barang kita. Waktu itu kita baru reseller, kita beli untuk dijual lagi. Dan dulu itu memang fase yang paling berat sekali. Nah, dulu pertama kali saya bangun toko saya, brand saya itu di rumah ini. Rumah sederhana ya, sangat sederhana lah ya, sangat sederhana karena memang kecil, hanya ada 1 kamar dan 1 ruang tamu dan kamar mandi ya kan, yang nggak ada pintunya, dan dapurnya pun masih lantai tanah, dan ruangannya itu masih yang bukan keramik sih, masih lantai biasa. Jadi kalau hujan gitu agak ngumbes, apa itu ya, ngumbes ya bahasa Indonesianya, intinya agak berair gitu kan ya. Dan kalau hujan deras itu kotorannya sampai rantap-rantap. Nah, disitulah pertama kali saya membuka usaha saya. Dan karena saya bekerjanya double-double, jadi dari pagi jam 6:30 saya udah berangkat kerja. Kemudian karena ada tukar jam kan dengan dosen juga, saya biasa pulang itu sekitar jam 9 malam sampai jam 10 malam. Dan di situ saya baru mulai packing bersama istri, dan ya diselesaikan prosesnya itu memang malam-malam seperti itu. Nah, di awalnya dulu kita nggak ada karyawan, jadi semua kita kerjakan berdua sama istri gitu ya. Jadi malam-malam saya kerjakan sama istri, makanya
Selain saya punya 3 anak, ya tadi saya punya pendapatan hingga 635 juta yang tadi saya tampilkan di awal. Nah, itu adalah awal pertama kali saya membangun bisnis saya bersama istri. Kemudian setelah kurang lebih 3 bulan berjalan usaha saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan saya sebagai programmer dan disusul juga melepas jabatan saya. Waktu itu saya menjadi kaprodi di kampus saya dan saya lepas untuk jabatan struktural saya untuk jadi dosen biasa supaya bisa lebih fokus untuk ngembangin bisnis ini, karena waktu itu saya pikir ini potensinya masih bagus banget untuk kedepannya. Nah, di situ kita mulai fokus dan saya mulai mengembangkan produk-produk baru untuk produksi sendiri. Tentunya produksinya bukan skala besar. Apa yang saya lakukan? Ya, kita beli kain masih dalam meteran. Kita beli 10 meter, 5 meter untuk membuat kerudung. Dan kita belum punya penjahit. Waktu itu kita juga serahkan nih penjahitnya itu ke penjahit-penjahit yang di luar. Kita maklonkan, kita jasakan, dan itu ternyata lama banget. Pernah kejadian saya produksi sekitar kurang lebih 10 atau 20 kerudung. Waktu itu saya pengen jual pada saat Ramadan dan jadinya dari penjahit itu adalah setelah Lebaran. Mantap. Jadinya nggak bisa jualan pas bulan puasanya. Dan tentunya dalam menjalankan usaha ini tidak selalu mulus. Tercatat yang saya ingat itu saya bangkrut total itu 2 kali. Bangkrut bener-bener habis dan terpaksa harus cari pinjaman dari temen. Waktu itu sama kakak yang kedua. Kalau masalah rugi sih ya sering ya. Ya sama sama teman-teman yang lain mungkin yang seller ya. Kita pernah salah harga, kita pernah bla 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 bla, salah ini, salah itu dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan sendiri, dari packing, balesin chat, kita upload produk, kita ngurusi bagaimana jadi admin tempat kita, jadi tukang packing, jadi semuanya ya. Jadi semuanya itu kita jalankan sendiri, nggak sendiri sih, berdua sama istri ya kan. Pas awal itu, kemudian pelan-pelan kita berkembang, mulai kita bangun untuk sistemnya. Jadi ini kita bangun sistem, bukan sistem hanya IT-nya, tapi sistem pekerjaannya. Nah, setelah sistem SOP dan KPI-nya itu jelas, kita mulai delegasikan kerjaan kita ke karyawan. Ini kita mulai meng-hire karyawan nih. Satu pertama kali yang saya cari itu waktu itu adalah untuk packing. Untuk packing, kemudian kita tambah untuk admin, kemudian kita tambah untuk produksi, kita tambah terus kayak gitu, berkembang. Jadi memang ya semuanya ada manis pahitnya pada saat di jalan, tapi semua itu adalah bagian dari proses kita menuju untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah perjalanan dari pertama kali saya bangun toko saya di tahun 2017, ya berarti kurang lebih hampir sekitar 5 tahun. Hampir sekitar 5 tahun kami berjualan online di Shopee ini, kita sudah punya tempat yang lebih layak lagi. Jadi untuk saat ini saya sudah memiliki, tepatnya saya kurang tahu ya karena itu urusannya HRD saya, tapi dari laporan terakhir itu ada sekitar 132 karyawan yang saya miliki untuk saat ini mengelola toko saya. Dan saat ini kita ada di beberapa cabang. Kalau pusatnya kita ada di Yogyakarta yang di Jalan Sidomulyo Sleman di sini ya. Nah, ini adalah pusatnya di tempat kita yang di hybrid, karena dia ada offline-nya dan ada online-nya. Selain itu kita kemarin juga punya cabang di Bekasi ya kan, di Bekasi kita juga punya. Kemudian kemarin kita juga baru aja buka offline store di 2 kota, pertama di Klaten, kemudian di Wonogiri. Dan ini udah jalan dan semuanya udah enak lah ya, sudah ada karyawan yang menghandle. Dan tadi udah saya sampaikan berapa pendapatan per bulan dari jualan online di Shopee ini. Saya kira kenapa kok saya sampaikan itu terus ya, karena memang yang paling menggoyahkan iman itu adalah
uangnya. Jadi uang itu bukan segalanya, tapi mungkin salah satu alat yang paling gampang menggoyahkan iman kita untuk jadi kepingin, ya kan, untuk buka Shopee. Nah teman-teman, menarik kan? Jadi saya mulai ngajak nih buat teman-teman untuk bergabung di Shopee. Dan bagusnya lagi, kabar baiknya lagi buat teman-teman yang mau bergabung buka toko di Shopee, saat ini lagi ada program teman-teman bisa mendapatkan hadiah sampai 1 juta rupiah. Modal usaha berupa voucher toko. Nah, bagaimana cara daftarnya teman-teman? Tinggal buka aja link di sini. Nanti akan saya taruh di deskripsi atau di bio saya juga ada. Jadi teman-teman tinggal klik aja, di sana sudah ada petunjuknya. Teman-teman tinggal klik mulai jual aja, tinggal isi informasi yang dibutuhkan dan tinggal tambah produknya. Jadi teman-teman, kita tunggu teman-teman untuk join di Shopee dan supaya teman-teman bisa menjadi seller yang sukses di Shopee. Nah teman-teman, saya mau ada giveaway nih. Jadi teman-teman silahkan komen di bawah di video ini nama toko teman-teman. Nah nanti bagi yang beruntung, toko teman-teman akan saya review. Kemudian nanti akan saya berikan ulasan dan saran-saran dari saya untuk membenahi tokonya supaya lebih baik lagi. Oke, silahkan komen dan semoga nanti teman-teman yang beruntung deh dapat kepilih tokonya. Oke, segitu dulu untuk video dari saya, dan nanti tentunya saya akan selalu update tips dan triknya bagaimana kita berjualan di Shopee. Supaya kalau saya taruh di sini takutnya nanti panjang banget, jadi kita pisah aja ya. Nah, gitu sekali lagi untuk pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.